Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan memaparkan pertemuan 13 yang berjudul Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga peraturan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan sesuai nasional dibandingkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Pengertian wawasan Nusantara berasal dari bahasa Jawa, wawas yang berarti pandangan, nusa yang berarti kesatuan, kepulauan, dan antara yang bermakna dua samudra. Jadi pengertian secara umum dari wawasan Nusantara adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara Asia dan Australia, juga dua samudra Hindia dan Pasifik. Nah, tujuan wawasan Nusantara keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kemudian turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial dengan sikap saling menghormati. Tujuan wawasan Nusantara ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alami maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dan berupaya mencegah faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrisasi bagi sedini mungkin, juga terus mengupayakan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Fungsi wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat yang lebih mengutamakan nasional dibanding kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, atau daerah. Kedudukan wawasan Nusantara sendiri berada dalam hierarki paradigma sosial dimulai dari hierarki 1. Landasan ideologi atau Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dasar negara. Hierarki 2. Landasan konstitusionalnya UUD 1945. Hierarki ketiga, landasan visional adalah wawasan Nusantara. Hierarki keempat, landasan konsepsional merupakan ketahanan nasional. Hierarki 5, landasan operasional adalah GBHN atau garis-garis besar haluan negara. Jika mengacu pada pengertian wawasan Nusantara, sebenarnya fungsi utama dari wawasan Nusantara adalah sebagai panduan, sebagai pedoman, acuan bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. Fungsi wawasan Nusantara sendiri terbagi lagi dalam 4 kategori, yaitu wawasan pertahanan dan keamanan nasional. Di sana mengarah pada pandangnya geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasan kewilayahan Indonesia termasuk pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Wawasan pembangunan dengan beberapa umur di dalamnya seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan, serta keamanan negara, ekonomi dan sosial ekonomi. Dan yang terakhir, konsep ketahanan nasional. Konsep ketahanan nasional ini yang memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, serta pertaruhan keamanan nasional. Nah, di sini terdapat asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan, serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar tercipta perdamaian serta keseimbangan di Indonesia. Yang pertama, asas solidaritas. Nah, solidaritas adalah perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan dan cita-cita, adanya kesetiaawanan dan rasa sepenanggungan. Yang kedua, terdapat asas kejujuran. Kejujuran dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Berani berpikir dan bertindak hanya yang sesuai dengan fakta serta kenyataan wajib dilakukan demi tercapainya kemajuan.
3. Asas kesamaan tujuan. Mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Sebagai contoh, di masa kemerdekaan saat semua rakyat Indonesia melakukan perjuangan bersama-sama mengusir para penjajah. Dan yang keempat, ada asas keadilan. Seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan keadilan dan mewujudkan tujuan. Cita-cita nasional tidak boleh merugikan pihak tertentu maupun mengutamakan kepentingan kelompok. Nah, di sini yang terakhir, terdapat asas kerjasama. Dengan adanya kesadaran pada tujuan serta kepentingan yang sama akan menciptakan kerjasama antar elemen-elemen masyarakat. Nah, di sini terdapat implementasi wawasan Nusantara. Penerapan nyata wawasan Nusantara dapat dilakukan melalui cara berpikir, bersikap, bahkan berwujud. Contohnya, penerapan wawasan Nusantara sendiri dimulai dari menjadikan Pancasila sebagai filsafat dan pedoman hidup bernegara serta bermasyarakat. Hal ini bisa atau dapat dilakukan dengan tindakan nyata sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai religius, kekeluargaan, serta menjaga persatuan sesuai dengan Pancasila. Sikap cinta tanah air yang diwujudkan dengan adanya sikap yang lebih menitik beratkan pada kepentingan bangsa serta negara di atas kepentingan pribadi, golongan, serta agama. Mewujudkan pembangunan bangsa dengan tindakannya serta prestasi. 1. Terdapat implementasi di bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dilakukan dengan membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air, serta melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan. Yang kedua, terdapat implementasi di bidang politik. Implementasinya ada dalam pelaksanaan kehidupan berpolitik Indonesia. Terdapat juga dalam undang-undang misalnya UU Partai Politik dan UU Pemilu. Implementasi wawasan Nusantara di bidang politik juga dimaksudkan untuk menciptakan permintaan yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakatnya. Ketiga, implementasi di bidang ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi terdapat pada pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungannya hidupnya. Kekayaan dan letak geografi Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk perekonomian negara. 4. Implementasi di bidang sosial. Implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial berada pada saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air, mulai dari perbedaan suku, ras, agama, hingga budaya. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.